Bukan berarti mereka melebihi Nabi Muhammad, bukan. Kamunya saja otaknya masih bodoh. Sudah bodoh mengomentari sesuatu yang kamu nggak paham. Paham ya? Sama kayak kita ngelihat orang main bola seumpama yang nggak ngerti kartu. Kadang-kadang kita main bola di kampung, jadi kiper dilempar bola atau diambil lagi ada musuh yang datang. Mungkin kalau di lapangan asli itu pelanggaran kan nggak boleh. Tapi buat kita yang biasa main di kampung biasa aja. Nah begitu kita ikut pertandingan nasional seumpama, tahu-tahu kita melakukan hal yang sama, diketawain sama orang, kan nunjukin kebodohannya. Nah begitu juga kita, kalau kita nggak tahu apa-apa, jangan komentar akan sesuatu hal yang kamu belum paham. Hati-hati. Ma yalfat min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kurang lebih Allah katakan dalam Al-Quran, setiap yang terucap keluar dari mulutmu, maksudnya begitu juga ketikanmu, saat kamu mengomentari sesuatu yang bukan kefahamannya kamu, itu bakal disimpan sama Allah. Selain yang kamu ucapkan, ketikanmu pun demikian. Kamu hapus sekarang yang mungkin kamu pernah ngata-ngatain orang soleh, ngata-ngatain ulama dan lain sebagainya. Kamu hapus dari Instagram, Facebookmu, sudah dicatat sama Allah. Itu bakal diminta pertanggungjawaban. Makanya saya selalu ingatkan, jangan sampai para kru juga para jamaah dari majelis lain yang suka berkomentar sembarangan di Facebook. Bahkan biasanya salah satu dari kru saya ingatkan, kalau mereka habis menegur atau mengucapkan atau habis ketik sesuatu yang nggak bagus, sudah hapus, nggak usah diurusin, nggak apa-apa. Terlebih untuk urusan keramat. Nah, keutamaannya Imam Bukhari ini nggak bisa dihitung, kata Syekh Muhammad Al-Jurdani. Beliau diberikan Allah ilham untuk menghafalkan hadis saat beliau berusia 10 tahun atau di bawahnya sedikit. Usia 10 tahun atau di bawahnya sedikit. Berarti usia masih anak-anak. Nggak kayak kita ini kan udah di atas 10 tahun semua kebanyakan. Kecuali Ultraman tadi, anaknya Akang. Itu di bawah 10 tahun. Beliau, Imam Bukhari, diberikan Allah ilham untuk menghafalkan hadis, anggaplah mentok usia 10 tahun. Waqila, ada juga ulama yang menceritakan, innahu kana yahfadhu wa huwa sabiyyun 70,000 hadis sardan. Di saat beliau masih anak-anak, Sobi ini di bawahnya lagi, di bawah 7 tahunan, mungkin di bawah 5 tahunan, anggaplah 7 tahun. Beliau sudah menghafalkan 70.000 hadis berturut-turut. Kalau kita ini hadis arba'in yang pertama, kalau anak tes satu-satu yang sudah hadir, bukan jamaah, yang krunya aja, nggak hafal paling, satu hadis, 1 bulan sudah. Padahal kita pakai hadis arba'in ini biar enak di download di App Store, di Android Play Store, atau dibeli kitabnya, mau di Traveloka lagi kan, Tokped atau di Shopee. Cari hadis arba'in Nawawi, beli, hafalkan satu aja, satu-satu tiap bulan, tiap minggu itu. Imam Bukhari di masa sobinya sudah hafal 70.000 hadis sardan. Baca begini kita malu, kok bisa Beb? Ya nggak tahu saya. Yang jelas beliau nggak kayak kamu, bangun tidur cari HP, mau tidur HP, di majelis HP, keluar majelis HP, di atas motor HP, di kantor HP, di kamar mandi HP, tidurnya ngigo HP. Ada kan di sini, maaf kalau buang air besar sambil main HP? Ada kan? Ada yang begitu. Kadang sambil nonton drakor, kadang sambil ya macam-macam. Lagi majelis begini aja kadang sambil main HP. Ya nggak nyindir, tapi memang begitu. Kamu main HP aja bisa. Jadi jangan kaget kalau Imam Bukhari juga punya adat kebiasaan beliau menghafalkan hadis. Maka sangat masuk akal saat beliau menghafal di usia 7 tahun atau di bawahnya atau kurang lebih segitulah. Itu hafal 70.000 hadis. Sardan itu artinya berturut-turut. Jadi beliau misalkan dituliskan hadis nomor 1 A, B, C sampai Z. Itu beliau hafal secara urutannya itu. Kayak kita kalau di pondok setoran. Wahwa ibnu Ashar wa kana idza nadhara fil kitab maratan wahidah hafidha ma fihi. Dan beliau punya kelebihan yang Allah berikan, saat beliau ngelihat kitab itu langsung hafal. Gambarannya beliau itu nggak bisa ngebaca hadis itu 2 dibuka begini nih, nggak bisa. Jadi harus yang satunya itu ditutup. Ditutup begini. Kenapa? Nanti hafalannya tercampur. Karena sekali ngeliat langsung hafal. Kok bisa sih Bib? Pengen punya anak begitu?
Jangan kenalkan sama handphone. Jangan kenalkan sama TV. Jangan kenalkan sama aurat. Jangan kenalkan sama maksiat mata. Itu yang bisa bikin cepat hafalan. Kenapa kok anak-anak santri itu hafalannya lebih cepat daripada kita yang di luar? Karena mereka nggak maksiat. Kita ini saking banyaknya maksiat. Enggak Beb, saya di rumah aja tetap kamu maksiat, nonton dari handphone. Saya nggak punya handphone Beb, ya dari tabletmu, dari laptopmu, dari iPadmu, dari TVmu, YouTubemu. Itu yang buat kita suka maksiat, suka susah hafalan. Karena suka maksiat. Imam Syafi'i itu pernah ngadu kepada gurunya Imam Waqi'. Gara-gara susah hafalan. Imam Syafi'i juga punya kelebihan, hafalannya gampang. Sekali ngelihat hafal. Bahkan beliau ada yang mengatakan kalau setiap taklim sama gurunya itu nggak pernah, ya kayak kita gini nih, nggak bawa buku sampul pen kan? Ini kayak Imam Syafi'i semua, makanya tiap minggu anak senang banget ngisi di majelis. Kayak Imam Syafi'i semua, Masya Allah. Itu beliau sama, nggak bawa pulpen kayak kita. Tapi suka nulis di tangannya. Apa yang disampaikan gurunya diginikan. Sampai satu ketika salah satu gurunya tanya, kamu ngapain? Kok gelitik-gelitikin tangan? Saya lagi nulis katanya. Apa yang kau sampaikan wahai guru, saya sudah hafal semua. Masa sih ya? Makanya anak nggak segan mau ngetes di sini, segan. Karena Imam Syafi'i semua luar biasa. Begitu dites benar, muwatta'nya Imam Malik dihafal. Muwatta'nya Imam Malik dihafal. Saya punya muwatta' itu cetakan sekarang kurang lebih segini tebalnya. Di rumah ada. Nanti lah pasang status, nanti dikira hoax lagi. Wah Habib Muhammad hoax ngomong-ngomong punya muwatta'. Nanti ada fotokan. Segini kali hafal. Dan itu hadis tok, nggak ada syarahnya. Artinya satu halaman tuh bisa 20 lebih mungkin daripada hadis. Kurang lebih 20. Ya tergantung panjang pendek hadisnya. Dan itu Imam Syafi'i hafal. Nah, hafalannya beliau itu pernah satu ketika agak lemot. Kayak kita. Akhirnya beliau ngadu sama gurunya. Kata gurunya, kamu kebanyakan maksiat. Padahal saat itu kalau tidak salah, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat perempuan. Entah tabir cadarnya terbuka karena ketiup angin, atau mungkin karena perempuan tadi itu mau naik kendaraan, mau naik unta atau naik keledai atau naik kuda, itu keangkat kesingkap sedikit bagian kakinya, mata kakinya terlihat sedikit aja, langsung susahnya minta ampun hafalannya. Padahal susahnya Imam Syafi'i cuma butuh 3 kali ngulang hafal. Kalau kita waktu di pondok itu hafal itu detik menjelang setoran, karena udah ngelihat ada rotan, itu hafal langsung. Wah dia habis ini giliran anak, langsung zurut masuk semua. Yang harus dihafal langsung hafal. Tapi begitu selesai nyetor, hilang semua. Nah akhirnya kata gurunya, karena kamu maksiat. Padahal sekali itu aja maksiatnya. Akhirnya beliau jadikan satu syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya sampaikan kepada guruku Waqi', susahnya aku hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau ngatakan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wal ilmullah nurun. Al ilmu nurun. Ilmu itu sebetulnya cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah enggak bakal dikasih kepada orang yang bermaksiat. Maka jangan toleransi maksiat sekecil apapun. Usahakan kalau kamu enggak bisa ngehindarin, kamu paling tidak harus kamu terus-terusan tolak dari hati. Kadang-kadang kan kita enggak maksiat, kita anggap biasa. Nah, contoh nih, maaf kalau ada yang kesinggung ya. Ke teman-teman biasanya kerja ada perempuannya normal beres. Sekolah, kuliah pun demikian beres. Lepas dari itu, tidak ada hajat bagi kalian untuk berkumpul dengan wanita. Tidak ada hajat. Mau dia namanya reuni, mau dia namanya re apakah, remi fasola sido kah, terserah. Tidak ada hajat di dalamnya, maka jangan kumpul sama perempuan. Itu salah satunya. Enggak Beb, cuma pengen ini aja kok Beb, ngopi-ngopi aja. Tambahnya lagi, itu maksiat namanya. Pinter. Kan apa-ngapain Beb, ngumpulnya kamu sudah satu kesalahan sebenarnya. Enggak ada hajat kamu untuk duduk sama mereka. Terus ngapain? Ini yang ngebuat kamu, jangankan hafalan, kepengen untuk belajar aja itu susah. Apalagi yang sampai pacaran.
Sering saya bilang, oh pakai handphone sampai tidur, sampai kadang HP nimpa mukanya, nanti HP-nya pecah, stres. Kenapa HP anak pecah, Bib? Gara-gara salah dia. Pacar saya minta video call nggak bisa, kameranya pecah. Kok malas Bib ya sholat, kok malas ya ibadah, kok malas ya belajar, kok malas ya nyatat ilmu, kok malas, karena sudah kebanyakan maksiat. Cara satu-satunya bersihkan hati, tobat benar-benar, bukan hijrah, tobat kamu dari, kita semua wajib tobat dari semua kesalahan kita. Wah kata. Jadi beliau Imam Bukhari itu sekali ngelihat langsung hafal. Waruya anhu qala ahfadhu mi'ata alf hadis sahih. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, saya hafal 100.000 hadis sahih. Yang di kitab Bukhari 7.000 ke 8.000 itu. Beb, kemana sisanya? Beliau mengalami masa fitnah. Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis juga tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi SAW. Tapi saat zaman beliau, guru kami pernah mengatakan, yang beliau tuangkan di kitab Bukhari-nya saja, itu tidak keseluruhan. Ibaratnya beliau ini punya 3 gudang, yang kita punya saat ini cuma 1 gudang. 2 gudangnya itu tersebar dari manuskrip-manuskrip. Nah kata Imam Bukhari, saya hafal 100.000 hadis sahih. Wa hafadhu mi'ati alf hadis ghairu sahih, dan aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Nah, saat ulama ahli hadis mengatakan hadis sahih, jangan kamu alergi dengan hadis yang tidak sahih. Faham ya? Ulama ahli hadis mengatakan hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Tapi dua-duanya hadisnya Nabi Muhammad, nggak ada bedanya. Kalau hadis namanya maudhu, maka itu sudah bukan masuk hadisnya Nabi Muhammad. Hanya saja hadis ghairu sahih ini, itu bisa jadi hadisnya hasan atau hadisnya dhaif. Tapi 2 hadis ini, hasan dan dhaif ini, sepakat ulama ahli hadis bahwasanya hadis yang tidak sahih tadi, dhaif ataupun hasan, boleh untuk diamalkan, tapi bukan untuk dijadikan hujjah, landasan dalam berakidah. Bisa difahami? Bisa ya? Jadi mudah-mudahan nanti jamaah dan kru jangan mendadak bodoh. Beb, ini hadis yang nggak sahih, Beb, nggak boleh kita ngerjakan ini. Berarti dia nggak hadir malam Jumat ini. Nggak hadir dia malam Jumat ini. Paham ya? Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Wa kana radhiyallahu anhu yakhtimu fi Ramadan kulla yaumin khatmah. Beliau Imam Bukhari setiap Ramadan itu menghatamkan 1 kali hataman. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Setiap hari ngajinya setelah Ramadan 1 kali hatam, dan setiap tarawih 3 hari sekali hatam. Jadi jangan tanya nanti Imam Bukhari sholatnya 8 atau 20, Habib. Pokoknya Imam Bukhari sholatnya setiap 3 hari sekali hatam di dalam tarawihnya. Jadi setiap habis tarawih beliau tadarusan kayak kita, setiap 3 hari sekali hatam. Di luar itu setiap harinya hatam sehari sekali. Kok bisa, Bib? Ana juga nggak tahu. Tapi jangankan Imam Bukhari, beberapa waktu lalu Gus Wafi, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah jaga beliau. Beliau cerita saat itu beliau punya hajat mau ngebangun perpustakaan. Perpustakaan di pondoknya beliau punya pondok, ada beberapa santri. Dan beliau ziarah ke Ba'alawi, ke Habib Soleh Tanggul. Sebenarnya nggak boleh cerita kata beliau, tapi karena beliau yang nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Nanti boleh di-cut yang ini, takutnya dipotong. Tapi kalau mau konfirmasi langsung silahkan tanya Gus Wafinya, nggak masalah. Tapi beliau yang mau saya ambil bukan hasilnya, tapi proses tawasulnya Gus Wafi. Beliau baca Al-Quran dari jam 6 pagi kalau tidak salah, habis subuh, sampai jam 1 malam. Itu hatam, 1 kali hatam tiap hari selama 3 atau 4 hari. Terus sholatnya, Bib, ya dipotong sholat, makan sedikit gitu loh. Itu bisa. Kok saya tidak bisa, Bib? Ya karena tidak pernah nyoba. Kan begitu.
Udah nyoba belum? Belum. Ya sudah, coba dulu baru bilang nggak bisa atau bisa. Wah, kata Imam Bukhari. Wa kana fi sa'ati minad dunya, dan beliau termasuk orang yang kaya. Imam Bukhari selain ahli hadis, beliau juga termasuk orang yang kaya. Tapi qatara min abihi malan katsira, beliau mewarisi dari ayahnya harta yang banyak. Wa kana tasaddaq bih, tapi beliau orang yang suka sedekah. Wa rubbama kana ya'ti alaihi nahar wa la ya'kul fi illa lauzatain aw thalatha. Dan beliau sekaya-kayanya Bukhari tadi, itu beliau makan paling 2 atau 3 suap. Orang kaya nih, makannya sedikit. Rupanya emang begitu ya. Jadi kelihatan orang kaya itu makannya sedikit. Makanya badannya bagus-bagus. Tapi kalau ada orang kaya badannya gemuk, berarti belum kaya. Lalu kenapa? Dia kurang sedekah. Ini maksudnya, bukan makanannya. Ini bukan tentang makan. Artinya orang yang kaya, hakikatul ghina, hakikatnya kaya itu adalah orang yang hobinya sedekah. Paham ya? Jadi jangan disangkut pautkan sama badan. Karena beliau lebih mementingkan sedekah daripada ngisi perutnya. Perut itu kata Nabi SAW cukup bagi manusia lukaimat, beberapa suapan, yuqimna sulbah, yang bisa negakkan dirinya dia untuk ibadah. Cukup segitu aja. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kalau makin banyak makan, prinsipnya dalam Islam makin banyak makan, makin malas untuk ibadah. Faham ya? Kalau nggak percaya, sering saya katakan nanti lihat di bulan Ramadan. Mungkin kalau sekarang ini kita nggak ada yang percaya, tapi nanti di Ramadan. Biasanya orang kalau sudah buka puasa, habis minum langsung makan nasi plus jalan koteknya plus buah-buah dan es-esannya, itu biasanya jangankan terawih, mau maghribnya aja berat bangunnya. Berat bangunnya. Dan ingat, yang namanya takjil itu sesuatu yang kamu pakai untuk buka secukupnya, bukan sebanyaknya. Makanya yang namanya takjil artinya menyegerakan, itu biasanya cuma kurma dan air putih. Dan kalian kalau punya komunitas, kalau bilangnya nyiapkan takjil, jangan repot-repot cari sumbangan bawa nasi. Masjid pun demikian. Ini yang kadang-kadang ngebuat umat Islam ini malas untuk ibadah, karena masjidnya aja ngemanjain, dikasih kenyang. Terus kapan Beb dikasih makannya? Nanti habis tarawih. Siapkan habis tarawih kotakan-kotakan nasi baru dibagikan. Itu kalau mau yang benar. Yang bukan benar sih, maksudnya sesuai, biar orang ini ibadahnya nyaman. Wa hakadha. Wa qila innahu kana yasumud dahr la yuftir illa li'udhrin syar'i, dan beliau itu dikatakan punya kebiasaan sumud dahr, puasa dahar. Puasa dahar itu termasuk hal yang makruh pada umumnya kalau dilaksanakan semua orang. Tapi beberapa orang soleh suka puasa dahar. Puasanya nyambung terus menerus setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan. Kita nggak bahas hukum tapi di sini. Atau biasanya diganti dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nah, beliau nggak puasa itu kecuali karena udzur syar'i. Bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Wa kana zahidan wara'an mufritan fil karami. Orang yang zuhud, orang yang wara', sangat berhati-hati terhadap yang halal dan haram. Dan beliau orang yang hobinya, orang yang dermawan, yang tingkat kedermawanan itu ekstrim. Mufritan fil karam artinya beliau ini ekstrim sekali dalam urusan memberi kepada orang lain. Ya tadi Tuhan bilang, beliau ini orang yang benar-benar kaya karena makannya sedikit, sisanya lebih suka ngasih orang. Kalau ini tidak dianjurkan kecuali yang profesional, apalagi yang sudah menikah. Daripada kalian ribut sama istri, Anda nggak ikut-ikutan. Kalau mau karom, dermawan silahkan, harus, itu sifat yang terpuji. Tapi kalau mau sampai derajat yang ekstrim, dibicarakan sama istrinya, bukan sama saya. Paham ya? Karena nafkah untuk istri itu wajib. Jangan sampai kamu terlantarkan istrimu. Wa kana minal ulama'il amilin, beliau juga termasuk daripada golongan ulama yang amil. Wa mimman tanzilur rahmah inda dzikrihim, dan beliau juga termasuk daripada golongan ulama yang di saat menyebutkannya, menyebutkan kehidupannya atau biografinya, ilmunya, kehidupannya, atau ngebaca manakibnya, atau ngebaca kitab-kitabnya,
Itu turun rahmat karena sebab ngebacanya tadi. Wa kana min kalami radhiyallahu anhu, di antara nasihatnya beliau, kata-kata mutiaranya beliau, bukan. Iqtanim fil faraghi fadla ruku'in. Jangan sia-siakan saat kamu punya waktu kosong keutamaan ruku, artinya sholat malam. Apalagi yang kerjanya security kayak gini nih, yang jaga malam. Kesempatan. Saya tahu kok security itu enggak melulu dianya keliling. Kesempatan bisa sholat malam. Tinggal cari musola atau masjid terdekat. Kalau toh nggak ada tapi nggak bisa ninggalkan pos, sholat di pos. Bawa kardus yang suci, bawa sejadah, sholat sebentar 2 rakaat. Apalagi yang di rumah. Kalau yang security aja bisa, yang di rumah juga jangan tinggalkan. Usahakan ambil 2 rakaat tiap malam. Kata beliau, ightanim fil faraghi fadla ruku. Ambil kesempatan, jangan sia-siakan waktu kosongmu dalam mengambil keutamaan ruku, artinya sholat malam. Fa'asa yakuna mautuka baghtah, karena bisa jadi wafatmu itu tiba-tiba. Kam sahihin ra'aitu min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Karena berapa banyak, kata Imam Bukhari, aku dapatin orang yang enggak punya penyakit, sehat, tahu-tahu meninggal mendadak. Jelek meninggalnya jadinya kadang ngerasa sehat, lupa sama urusan agama, ninggalkan sholat. Nantilah masih ada hari esok, ya tadi belum sholat isya, ayo nanti sholat isya jangan lupa. Nantilah bib, isyanya masih ada malam besok. Ya kalau kamu hidup, kalau wafat mendadak. Karena satu kebanggaan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti, kesempatan sujud itu aja. Banyak orang yang pengen bisa sujud lagi tapi tidak Allah kasih kesempatan, udah dikubur semua. Sekarang udah stroke, udah sakit-sakitan. Kamu dikasih kesempatan bisa sujud, sujudnya pas di majlis sampai tertunduk-tunduk. Begitu sholat males. Paham ya? Jadi ambil kesempatan demikian. Amin manakibihi, terakhir. Dan di antara keutamaan beliau juga, anna kitabahu al-masyhur lam yugra fi karbin illa furrija wala rakibabi fi markabin faghariqat wa qad da'a li garihi. Bahwasanya orang yang suka ngebaca Bukhari, Sahihul Bukhari, kalau dia ada kesusahan kecuali Allah hilangkan kesusahannya. Di Hadramut, lagi-lagi di Hadramut lagi kan. Di Sewun itu Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu punya kebiasaan baca Sahihul Bukhari, sampai hari ini masih sering dilaksanakan, terutama di bulan Rajab. Nanti di Solo itu juga ada kebiasaannya Habib Ali, biasanya dilaksanakan di Solo, di keluarga besar beliau. Saya nggak bilang di semua orang Solo nggak, tapi di keluarga besar beliau di Masjid Riyadh itu baca hataman Sahihul Bukhari, baca hadis Bukhari. Karena banyak sekali testimoni para ulama yang kalau lagi ada masalah, beliau ambil kitab Bukhari dari juz 1, yang punya anak 4 juz kalau tidak salah. Ada yang 5 juz, ya tergantung cetakan. Walhasil dibaca dari juz 1 sampai habis. Baca aja, dibaca, nggak dijelaskan, dibaca. Dibaca itu seperti Bismillahirrahmanirrahim sampai hadisnya, terus dibaca hadis selanjutnya, terus sampai hatam. Dibaca saja. Orang yang baca itu kalau dia lagi kesusahan nanti diberikan Allah kemudahan. Yang lagi kena musibah diganti kesenangan. Yang lagi kena ta'un, wabah penyakit, dihindarkan dari ta'un tadi dan seterusnya. Juga sampai ada orang yang pernah mau tenggelam karena dia rajin baca Sahih Bukhari. Beliau bertawasul dengan Al-Imam Bukhari dan itu berhasil. Banyak yang selamat. Ini testimoninya orang-orang terdahulu. Nggak harus kamu percaya, nggak harus kok. Tapi yang jelas beliau bukan Ba'alawi, maka percayalah. Nggak apa-apa kalau nggak sama Ba'alawi, nggak apa-apa. Yang penting sama Imam Bukhari percaya. Sahihnya beliau luar biasa. Itu Imam Bukhari. Yang belum punya kitabnya beli. Yang punya anak mondok belikan anaknya. Dulu kita tuh beli kitab Bukhari waktu masih di Malang. Harganya tuh berapa ratus ribu gitu. Masih murah dulu, nggak tahu sekarang. Punya kitab Sahihul Bukhari itu bahagianya luar biasa. Ngerasa orang paling kaya. Sama juga waktu beli Sunan Abu Dawud, waktu di Madura kalau Sunan Abu Dawud. Terus punya Muwatta juga beli di Madura.
dan beberapa kitab hadis lainnya. Dan biasanya Abuya Baharun beliau ngajarkan Mukhtasar Sahih Bukhari Az-Zabidi itu di setiap malam Rabu apa malam Kamis, lupa ana. Biasanya kita ngumpul. Jadi orang-orang dulu perhatian sekali sama kitabnya Imam Bukhari. Wa yuqalu inna akhrajahu min nahwi 600,000 hadis wa inna muddat tasnifi 17 sanah. Beliau mentakhrij hadis kurang lebih 600,000, 600,000 hadis. Karya-karyanya banyak. Selain Sahih Bukhari, kemudian ada kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi total keseluruhan itu kurang lebih 600,000 hadis. Dan beliau nulis karyanya itu kurang lebih 16 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan insyaallah kita lanjut bagaimana keadaan wafatnya beliau. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Sebelum kita tutup, sama-sama kita baca Fatihah untuk kita semua, juga untuk guru-guru kita, Ustadz Mundir Habib Ali, Ustadz Muhammad Hari, yang Ustadz Mundir dan Ustadz Muhammad Habib